Nabung saham bulan ke-14 kinerjanya sedikit turun dibanding bulan Juli 2023 dan saya mengkeep cash cukup banyak dan tidak membeli saham terlebih dahulu. Bagaimana kelanjutannya? Silahkan nonton video ini sampai habis. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya bisa share tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan sharing pengalaman nabung saham saya selama 14 bulan. Dan kita dari tahun lalu nabung 2 juta per bulan, di mana di tahun ini kita menaikkan budget nabung saham kita menjadi 2,2 juta per bulan. Dan kita ingin mencapai 100 juta pertama kita di rekening RDN kita. Sekarang kita lihat kinerja portfolio kita di tahun ini. Ya memang kita bisa lihat mulai naiknya itu benar-benar di bulan Mei 2023. Dari sebelumnya hanya di 0,2 sampai 2%-an ya yield kita. Dan kenapa bisa naik begitu banyak di bulan Mei? Karena ada saham S1R yang mendukung kenaikan portfolio kita. Dan kita bisa lihat di bulan Juli ditutup dengan saya punya year to date yieldnya itu di 19,11%. Ya, jauh di atas IHSG dan juga LQ45. Dan kita bisa lihat sekarang saya bikin video ini tanggal 4 Agustus. Dan yieldnya sedikit turun menjadi 18,56%. Ya, walaupun terlalu banyak, tapi ini cukup membuat saya sedikit panik. Kenapa saya bakal sharing ke kalian, saya sedikit panik, ya walaupun mungkin ini adalah proses perjalanan menjadi seorang yang menabung saham. Ngomongnya sih enak kalau misalkan saham ditidurin aja, tapi kan kenyataannya tidak begitu. Ya, saya sharing dulu pertama-tama di saham S Hardware. Ya, saya tanggal 1 Agustus sudah menjual sepenuhnya saham S Hardware. Jadi saham S1R ini kita beli di bulan Maret 2023, Februari, 10 Februari 2023 kita belinya. Lalu kita jual bertahap ya, dan kalau kita bisa lihat di sini S1R ini sebenarnya ya sempat membawa saya ke floating profit 40%, habis turun ke 20%, lalu naik lagi S1R ke 40%. Lalu S1R sempat naik ke 60, turun lagi ke 40, dan akhirnya sekitar 48%-an saya jual semua saham S1R ini. Dan S1R sendiri sudah merilis laporan keuangan mereka di Q2 2023 dan menurut saya hasilnya cukup memuaskan. Melihat ada tanda-tanda turnaround di saham S1R ini. Jadi buat kalian yang masih keep, menurut saya masih cukup oke. Walaupun saya sendiri udah quit dari saham S1R karena menurut saya mungkin dalam jangka waktu setengah tahun bisa mendapatkan gain sekitar 40-60%. Menurut saya udah angka yang cukup bagus di sebuah saham. Sekarang kita bisa lihat di layar, ini adalah 3 saham yang saya punya. Setelah saya menjual saham S1R, saya membeli saham INKP, dan saya menjual saham IPCC, dan saya tidak membeli saham yang lainnya. Jadi selain saya punya 3 saham ini, saya masih punya cash sekitar 8 jutaan yang saya belum belikan sahamnya. Rencana saya untuk averaging down di BBTN mungkin maupun BES. Nah, apa yang saya khawatirkan? Ini balik lagi ke psikologi kita. Kenapa? Karena buat mencapai kita bisa floating profit di S1R sekitar 40-60% itu nggak gampang. Sama contoh saham yang mendekati ini adalah saham BES dan IPCC. 2 saham ini itu cukup membantu portfolio kita di bulan Juli. Kenapa? Karena BES waktu itu sempat floating profit 10%. IPCC juga floating profit 10%. Ya, tapi IPCC kita dapat dividen, sedangkan BES kita nggak dapat dividen. Nah, jual atau hold? Ini kan menjadi pertanyaan kita dalam menabung saham. Contoh misalkan, IPCC saya dapat dividen, saya jual, saya dapat floating profit beberapa persen dan juga dari dividen. Menurut saya cukup oke. BES saya nggak jual. Jadi kita bisa lihat, yang tadinya sudah floating profit 10%, belasan persen bahkan sebenarnya, sekarang menjadi minus 1,4%. Bayangin, harusnya teorinya kan kita bisa seperti IPCC, udah kita jual ya kan di 10%,
lalu kita turun, kita beli lagi. Pinginnya begitu kan, tapi kita nggak tahu apakah bisa naik lagi. Contoh S1 ternyata bisa naik lagi. BES ternyata turun, saya nggak sempat jual, harganya turun. Dan IPCC sebelum turun banyak, saya sempat jual semua. So, ini adalah perjalanan menurut saya ya yang harus kita lewatin menjadi seorang investor saham gitu ya. Pasti psikologi kita dimainkan kalau kita, misalkan sama contoh, kalau saham base ini saya jual, otomatis saya punya yield lebih keren. Jadi bisa di atas 20%. Kenapa? Jangan salah ya, kalau kalian tadi lihat kita punya portfolio, itu sebenarnya performance saya di bulan Juli itu sebenarnya itu sempat 24% loh. Ya, sebentar 24%. Itu gara-gara base dan IPCC naik. Tapi kebalikannya juga di akhir Juli, ya itulah ya, harga base dan IPCC itu turunnya itu di akhir Juli. Mari kita lihat bersama kapan base dan IPCC turun. Ini kita bisa lihat pada tanggal 27 Juli 2023 sampai sini minus 6,42% gitu ya. Dan langsung beberapa hari kemudian masih merah. Memang kita lihat di laporan keuangan Q2 2023-nya masih memang kurang oke. Ya, tapi saya rasa dari segi aset play ya masih cukup menarik base ini. Dan kita bisa lihat juga saham IPCC, kita bisa lihat ya di dalam beberapa hari ya mengalami penurunan ya, walaupun tidak separah tadi dengan saham BES. Kalau misalkan saya nggak jual, saya jualnya saham BES gitu ya, lalu saya masih hold IPCC, mungkin kinerja saya masih lebih oke. Tapi kan kita nggak ada yang tahu, itu kan semua kalau. Ya, ini adalah pengalaman real saya sebagai seorang investor saham yang menggunakan metode nabung saham. Jadi pasti ya, perjalanan investasi kita itu pasti ada yang naik, ada yang turun. Ya, saya sempat voting secara saya punya yield ya, kinerjanya itu bahkan pernah sampai 24-26%. Sekarang kita bisa lihat ya sebenarnya di akhir Juli itu ya sebelum tanggal 27, sebelum base turun itu saya sempat di 24-26. Tapi gara-gara base turun, IPCC turun, langsung kinerja kita langsung drop menjadi sekitar 19-18%. Tapi overall menurut saya cukup oke ya, karena udah terbantu dapat profit dari S hardware yang cukup besar. Nah, di sini saya pengen sharing juga kalau sekarang total portfolio saya sekarang nominal sekitar 36 juta sekian di bulan ke-14 ini. Dan kalian bisa lihat dari bulan Juni, Juli saya konsisten men-top up 2,2 juta. Tapi kalian bisa lihat di sini cash-nya sekarang saya punya 8,6 juta yang saya belum belanjakan. Rencananya mungkin kalau harga BBTN masih turun ke 1.250 ya mungkin saya baru akan beli ke harga sana. Atau mungkin base turun ke 150, duitnya akan saya belanjakan untuk itu. Kalau enggak, mendingan kayaknya belum ada saham yang menurut saya menarik lagi. Jadi saya tetap keep dulu di 3 saham ini. Jadi kita bisa lihat sekarang saham yang saya punya itu ada di BBTN, di BES, dan juga di INKP. Kurang lebih masing-masing sekitar 28-38%. Menurut saya angkanya cukup ideal. Dan saya punya di 3 sektor yang berbeda, yaitu properti, basic, dan juga finance. Kalau kalian bingung mengukur kinerja portfolio saham kalian, kalian adalah seorang investor saham, seorang trader saham, atau kalian menabung saham sama seperti saya, tapi bingung karena kalian ada top up, ada withdraw, habis itu kalian mungkin ya kan pas lagi cuan berapa belas persen kalian share di sosial media, tapi lossnya nggak di-share di sosial media. Sebenarnya kita udah berjalan 7 bulan ini, bulan Juli 2023, sebenarnya ya to date kita untung nggak sih? Ya, ini adalah cara mengukur bagaimana kalian punya portfolio itu bertumbuh atau tidak, yaitu menggunakan dashboard portfolio saham. Saya taruh linknya di deskripsi di bagian bawah, harganya hanya 149.000, dan di situ juga kalian bisa join dengan Telegram saya. Kalau ada kendala dengan dashboard ini, kalian bisa menanyakan langsung dengan saya di Telegram tersebut. Dan sekian update menabung saham kita selama 14 bulan. Kalian bisa lihat sekarang total equity kita sekitar 36 juta dan masih jauh daripada target kita 100 juta pertama kita. Jadi mohon doa daripada teman-teman
agar buat kalian yang belum punya 100 juta pertama di rekening ADN kalian juga bisa mencapai bersama-sama. Sekian video kita hari ini, sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.